visa investasi atau visa investor yang sebelumnya ini menurut saya banyak disalahgunakan. Kenapa saya bilang efeknya seperti apa? Kita nggak pingin lagi ada pelintas atau travelers yang tidak berkualitas. Mereka begitu bukan terjadi hari ini atau kemarin. Itu berlangsung, berproses. Bertahun-tahun, berbulan-bulan. Karena pembiaran. Halo Sobat Bisnis, berjumpa kembali bersama saya, Ririn Oktaviani di podcastnya Bisnis Indonesia. Podcast Bisnis Indonesia kali ini akan menghadirkan sosok yang lebih dari 10 tahun berkecimpung di dunia korporasi, bahkan menjadi pemimpin dari korporasi, namun saat ini menjawab tantangan di dunia pemerintah. Tidak lain tidak bukan adalah Pak Silmi Karim, Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Apa kabar Pak? Kabar baik. Kabar baik Pak. Sehat selalu ya Pak ya. Pak ini kan dilantik 4 Januari 2023, tahun baru, tantangan baru. Bagaimana nih Pak masa transisi berkaitan soal tugas-tugas dan juga kebijakan-kebijakan dari korporasi kemudian ke pemerintahan? Ya, saya rasa sih kalau dalam konteks memimpin organisasi tidak ada satu hal yang berbeda, ya. Karena kemampuan dalam memimpin itu tidak dibatasi oleh apa struktur organisasinya, ya, bentuk organisasinya apa, tetapi lebih kepada cara kita memimpin dan bagaimana kita kemudian melakukan upaya agar organisasi ini menjadi lebih baik. Jadi ada sisi kesamaannya, berbedanya adalah aturan mainnya. Kalau hal yang lainnya sama. Aturan main itu misalnya adalah kalau di korporasi kita mau ambil suatu keputusan itu bisa seketika. Kalau di birokrasi itu karena ada kementerian lain yang mengatur, jangan sampai berbenturan. Ya, kita harus pastikan itu dulu. Antara birokrasi dan korporasi itu perbedaannya ada pada sisi aturan main. Ada aturan perundang-undangan yang membuat apa yang kita lakukan itu tidak menabrak satu sama lain. Kan kalau di tata perundang-undangan itu ada hierarkinya ya Pak ya. Undang-undang dasar yang paling tinggi, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, kemudian peraturan menteri. Nah, ini jangan sampai ada berbenturan. Kemudian kalau kita mau melakukan sesuatu, jangan sampai juga nabrak dengan aturan yang lebih tinggi. Nah, ini hambatannya dia di sini. Kemudian kalau kita bicara hal kaitan dengan keuangan, itu harus ada juga misalnya peraturan menteri keuangan. Nah, ini aja yang membuat ada beda. Tapi kesamaannya sama-sama mengurusi manusia dan juga sama-sama mengurusi yang namanya sistem, ya, sistem proses. Nah, ini kita dorong, kan tujuannya adalah ketika kita diberikan amanah itu harus lebih baik. Nah, untuk lebih baik itu kan kategorinya macam-macam, ya, lebih cepat layanannya, lebih mudah diakses atau layanannya juga, atau lebih banyak, atau lebih besar. Nah, hal ini kan sebenarnya sama kalau di korporasi. Lebih besar omsetnya, lebih besar untungnya, lebih efisien. Kemudian juga layanannya ditambah banyak produknya, kurang lebih sama. Gitu. Walaupun di sini kan memang nirlaba, ya, kalau di pemerintahan itu nirlaba. Nah, hal ini ya, yang menurut saya, kalau buat saya ini merupakan satu kesempatan ya, untuk bisa merubah atau mengoptimalkan apa yang sudah ada pada saat ini. Setiap orang itu kan kalau diberikan
tugas atau kewenangan harus bisa memberikan nilai tambah di perusahaan. Nilai tambahnya apa? Ketika Silmi Karim ada di situ, di perusahaan itu. Ya. Dari rugi jadi untung, yang tadinya omsetnya kecil menjadi lebih besar, ya. Kemudian lebih efisien, ya. Dan lain sebagainya. Kalau di pemerintahan, apakah lebih baik lagi pelayanannya? Yang tadi saya sebutkan, jangkauannya, memudahkan pemohonnya, cepat. Itu yang terakhir. Responnya. Terakhir kurang lebih adalah target-target yang dirancang oleh Pak Silmi di masa pemimpinannya, Pak. Ini kan sudah mau memasuki 100 hari ya Pak ya, karena dari bulan Januari hingga bulan Maret. Nah ini apa saja Pak yang sudah kemudian dilaksanakan dan sedang dilaksanakan untuk mencapai target-target di awal tersebut Pak? Yang pertama adalah misalnya ya, yang untuk mempermudah atau mengurangi keribetan daripada pemohon. Permohonan. Satu, untuk yang mau umroh atau haji yang tadinya perlu ada rekomendasi dari Kementerian Agama ataupun juga mungkin di wilayah ya, itu kita cabut. Ya. Kenapa? Ya karena itu akan menambah prasyarat yang sebenarnya tidak penting. Orang mau beribadah, jangan dibikin susah. Oh ya itu dulu karena untuk mengurangi kemungkinan TKI non-prosedural. Ya jangan dong kalau misalnya kita mau memecahkan satu masalah, kemudian menimbulkan masalah yang baru. Lain, ya kan? Jangan. Makanya ya ini masalah TKI non-prosedural harus dikotakin gitu loh. Jangan sampai malah dilebarkan gitu, menjadi beban. Ya. Sehingga itu saya keluarkan. Kemudian asing, ya, warga negara asing ke Indonesia. Ketika mau memperpanjang, dia tidak bisa lagi membayar dengan kartu kredit, harus cash. Antrian panjang di airport, mau bayar visa on arrival, ya, visa saat kedatangan. Nah, kenapa tidak bisa? Ternyata peraturan Menteri Keuangannya tidak ada yang mengatur. Nah, itu sudah bisa, sehingga tidak lagi harus narik ke ATM, balik lagi ke counter, bayar, ya. Kemudian kita sudah online kan. Perpanjangannya pun bisa pakai online. Terus kemudian saya aktifkan online dan tidak pakai penjamin. Ya. Nah ini kan juga mempermudah wisatawan masuk. Tadinya visa yang masuk ke Indonesia itu harus ada penjamin. Nah penjamin ini kan tidak mudah. Ya. Akhirnya memperbanyak juga birokrasi. Ya memang untuk yang jangka waktunya panjang oke. Tapi kalau kayak wisata, kunjungan dan lain sebagainya, bisnis ya itu ya udahlah, nggak usah pakai penjamin lah. Gitu kan. Kemudian kita juga online kan yang pra-investasi. Ya, kita terbitkan. Peraturannya ada tetapi visanya belum ada. Kita bikin. Kenapa pra-investasi? Orang mau investasi dan ini tanpa jaminan, dia masuk ke Indonesia, kemudian dia ke notaris, ke BKPM, lihat lokasinya, cocok, baru bikin perusahaan. Kemudian dia apply visa investor. Nah, hal-hal semacam ini sudah berjalan. Ya. Yang berikutnya adalah visa kita perbanyak. Ya. Apakah itu kaitannya mendukung olahraga, kesenian, musik, dan lain sebagainya. Loh, kok malah datengin musik dari luar sih? Gitu. Jangan melihatnya dari sudut pandang itu. Kalau dia tidak manggung di Indonesia, dia manggung ke Singapura. Orang Indonesianya yang pergi. Ke Singapura ya, nonton keluar konser duit. ya. Kita kehilangan devisa. Ya udahlah, permudah aja masuk. Kan nggak ada salahnya juga. Kenapa kita bikin persulit? Apalagi misalnya syaratnya punya pengalaman 5 tahun gitu. Bagaimana mungkin misalnya Phil Collins ya, atau Rolling Stone atau siapapun lah, Maroon 5, itu dimintain pengalaman kerja 5 tahun. Ya kan? Ya nggak perlu lah itu, keluarin. Terus kemudian yang berikutnya lagi adalah hal kaitan dengan surat kelakuan baik gitu. Ya WNA.
surat kelakuan baik yang nerbitkan siapa? Di luar negeri kan tidak seperti di Indonesia. Ya kadang-kadang ini mungkin karena diterapkan itu karena tidak punya referensi. Sehingga dianggap satu dunia itu sama gitu sistemnya. Beda. Gitu. Sehingga ya udah. Itu saya tiadakan. Nah kemudian juga dalam 100 hari ini juga kan tahu sendiri ada masalah di Bali. Ya, itu saya jadikan masukan. Istilah saya adalah pengawasan yang continue ya, dan konsisten. Tapi Pak, sebelum kita akan membahas Bali, nanti kita akan membahas Bali. Cuma saya mau nyampaikan bahwa setiap kebijakan harus konsisten dan berkelanjutan. Dan juga terintegrasi ya Pak. Jangan anget-anget tai ayam. Sekarang kencang terus turun, kencang turun. Harus periksa terus, operasi terus, tetapi tidak boleh berlebihan. Sesuai dengan takarannya. Nah, itu yang kita lakukan. Mau di Bali, mau di Jakarta, mau dimanapun. Ya. Kenapa? Karena hal ini untuk menunjukkan dan memberikan batasan ya, kepada para pihak. Ini loh aturannya. Kalau dibiarkan, namanya orang. Jangankan orang lain. Di rumah aja anak kecil gitu, kalau kita tidak berikan pemahaman, dia akan semaunya. Gitu. Ya kita harus didik juga. Nah ini kan perlu continuity dan perlu komitmen untuk konsisten. Oke. Sebagai gerbang pertama ya Pak ya, masuk ke Indonesia. Tadi juga sempat dibahas soal investasi. Nah ini rencana juga akan dalam waktu dekat akan meluncurkan Golden Visa. Sebenarnya syaratnya apa sih Pak? Boleh dibocorkan? Golden Visa itu kan kita berikan ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Golden Visa ini kan untuk para investor yang besar dan real. Ya. Visa investasi atau visa investor yang sebelumnya ini menurut saya banyak disalahgunakan. Ya. Contohnya apa tuh Pak? Ya misalnya persyaratannya itu tidak begitu lengkap. Ya, dengan 1 miliar dia bisa mendapatkan visa investor. Ya, sementara 1 miliar itu hanya akte setoran modal di notaris. Ya, nggak bisa gitulah. Namanya mau investasi di Indonesia, ya kita harus tunjuk mana buktinya. Gitu kan, buktinya apa? Namanya investasi kan dia harus punya perusahaan di luar negerinya, minta audit reportnya, gitu. Ya kan, kenapa? Ya kayak misalnya dia dari Malaysia, mau bikin di Indonesia, kita lihat perusahaan di Malaysia mana, gitu kan? Kalau dia nggak punya perusahaan, bagaimana dia mau investasi di sini, gitu kan? Yang selama ini terjadi seperti apa? Nggak ada itu persyaratan audit report perusahaan asalnya, gitu. Itu salah satunya. Terus kemudian juga harus bawa manfaat ke sini. Manfaat real, ya, masuk uang, apakah itu di obligasi pemerintah, apakah itu nantinya dalam bentuk properti dan lain sebagainya. Nah referensi kita itu referensi juga dari Singapura, dari Uni Emirat Arab, ya dari Eropa gitu ya. Yang telah lebih dulu melaksanakan. Dan dari sisi kita itu harus jelas juga manfaatnya. Nah, saya kerjasama juga nanti rencananya dengan salah satu bank di Indonesia, ya, untuk kemudian menjadi bank yang bisa langsung, yang sebagai front end kepada si pemohon Golden Visa, ya kan? Mendaftar. Bahkan ketika mereka ada di luar negeri, hal ini juga kita mesti update dengan teknologi. Ya. Nggak usah dikit-dikit harus data. Kalau memang real, duitnya dikunci, misalnya $2 juta, ya udah. Tapi dikunci di Indonesia. Nah, ada beberapa yang kita mesti sempurnakan. Misalnya untuk second home visa. Kan syaratnya 2 miliar. Nah, ternyata orang asing itu concern dengan kurs. Sehingga saya rubah. Nantinya nih, ya, berupa US dollar. Wah, Pak, itu kan transaksi. Oh, bukan transaksi, jangan salah. Ya, transaksi ketika kita beli barang atau apa. Kalau menyimpan, ya, jangan ada dong resiko buat yang nyimpan. Misalnya dia mau simpannya di rekening USD, ya nggak ada masalah. Itu.
Kenapa? Indonesia butuh US dollar masuk ke pasar uang Indonesia. Ya udah, USD aja. Mau dia tukar, mau enggak, tapi duitnya udah ada di Indonesia. Dikunci di Indonesia. Ya kan, dikunci. Sehingga bisa dimanfaatkan. Gitu. Jadi, kita jangan juga tidak paham. Gitu. Mana yang transaksi, mana yang untuk menyimpan. Gitu. Sehingga, kita sesuaikan. Harus ada yang memang bermata uang asing. Ya. Karena tidak ada faktor resiko. Kurs, karena jumlahnya udah besar. Ya. Kemudian kalau memang dia seorang investor, ya, dia mau bikin perusahaan, ngerekrut berapa orang Indonesia? Ya, maksud saya adalah memperkerjakan orang Indonesia. Ya. Kalau transfer teknologi terlalu jauh, ya, cukup dengan mempekerjakan orang Indonesia aja. Ya. Nah, hal ini kita bikin semenarik mungkin, ya, karena nanti akan ada 10 tahun, ya. Dia punya izin tinggal, dia bisa bolak-balik ke Indonesia, dia mau tinggal di Indonesia, bisa bisnis, bisa lain sebagainya. Kalau misalnya saldonya kurang, otomatis si bank akan kontak, langsung kita batalin. Dan akan ada produk-produk lain yang akan semakin menarik, produk keimigrasian. Dan kita akan evaluasi, ya, setahun seperti apa, peminatnya bagaimana. Ya. Terus kemudian juga efeknya seperti apa? Ya. Kenapa saya bilang efeknya seperti apa? Kita nggak pingin lagi ada pelintas atau travelers yang tidak berkualitas, ya. Seperti yang terjadi tadi di Bali. Ya. Nah itu yang menurut saya beberapa hal, ya, indeks visa juga kita rapikan, ya. Karena indeks ini juga akan mempengaruhi layanan kita. Jadi orang tidak bingung, pemohon tidak bingung mau apply visa yang mana. Dan masih banyak lagi yang lain, ya. Termasuk juga tadi saya bicara dengan Wakil Menteri Tenaga Kerja beberapa hari yang lalu dengan Kepala BP2MI, ini kaitan dengan TKI yang keluar negeri. Nah ini juga kita akan, setelah ini beres, saya akan bicara mengenai TKA yang ada di dalam negeri. Gitu. Oke, Pak, berbicara soal warga negara asing yang ada di Indonesia, tadi sudah sempat disinggung sebenarnya berkaitan soal warga negara asing yang ada di Indonesia yang kemudian memilih secara selektif. Berkaitan soal selektif, memang baru-baru ini di Bali ada kemudian beberapa video yang muncul dan sempat viral. Itu berkaitan soal warga negara asing yang ada di Bali kemudian melakukan mungkin ya bertindak kurang menyenangkan, membuat kenyamanan baik warga lokal maupun juga warga negara asing sendiri. Bagaimana tanggapan Pak? Ya, pertama, mereka begitu bukan terjadi hari ini atau kemarin. Itu berlangsung, berproses, bertahun-tahun, berbulan-bulan, ya, karena pembiaran. Ya kan? Kalau nggak dibiarkan kan nggak akan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kewenangan imigrasi itu kan dalam konteks dokumen keimigrasian. Ya, pelanggarannya dia ngapain? Ya. Kemudian yang ketiga, ya sebagai negara yang salah satu sumber devisanya adalah tourism atau pariwisata, kita harus siap. Gitu. Dengan segala macam pola, ya tertibkan. Sebelum menertibkan, kita seleksi dulu. Nah, untuk menyeleksi ini butuh visa. Makanya Indonesia sekarang itu rezimnya rezim visa, bukan rezim bebas visa. Karena bebas visa itu sudah tidak relevan lagi dalam konteks keamanan dan juga dalam konteks pengawasan. Kalau masalah kemudahan, kita semakin permudah. Tidak perlu penjamin bisa datang ke Indonesia. Ada visa on arrival, ya, udah hampir 90 negara. Dan kita tambah terus. Tapi kalau misalnya ada yang kurang pas, ya, karena nantinya ke depan, ya, kita sedang siapkan database warga negara asing. Nanti dikategori. Ya, ada kategori hijau, kuning, merah, itu berdasarkan biru. Berdasarkan behavior. Oke. Ya.
behavior mereka bagaimana, ya kelakuan lah, akhlaknya bagaimana. Ya. Kalau dalam hal menertibkan itu adalah kewenangan institusi lain. Kami adalah menertibkan dari sisi dokumen keimigrasian. Misalnya izinnya buat wisata tapi dia pakai kerja, kesalahan nih, kita ambil. Tapi kalau misalnya dia nggak naik motor, nggak pakai helm naik motor, bukan imigrasi dong yang nangkep, ya. Atau dia bikin warung, ya izin bikin penyewaannya mana? Ya kan Pemda kan. Ya. Nah yang kayak gitu-gitu kan bukan imigrasi. Tetapi kita catat ini, si A, si B, si C, si D. Ya. Itu tercatatnya ada di mana, Pak? Tercatatnya ya kan nanti kan akan ada informasinya. Oke. Ya kan? Kan setiap wilayah itu kan ada kantor imigrasi, kepala kantor itu kan di wilayah punya wilayah masing-masing. masing-masing. Ya, apakah dia melanggar lalu lintas segala macam dan sebagainya. Nanti kan itu akan tercatat, tidak bayar ini, tidak bayar itu, laporan masyarakat, ya kebiasaan kan bisa lihat patternnya. Ini kok di Indonesia terus, gitu. Ngapain? Bolak-balik, ya kan? Perempuan, cantik, ya kan? Income-nya dari mana? Ya kan itu tugas Direktorat Intelijen kita lah yang mengumpulkan informasi, ya. Nah kemudian dari situ informasi itu bisa dibaca di Direktorat Pengawasan dan Penindakan. Nah dari situ dasar untuk mereka bekerja, mencek, melakukan penindakan di lapangan. Penindakan di lapangan. Kemudian bagusnya ada jalur hijau apa? Artinya ini kan pelintas yang berkualitas, ya. Misalnya di sini presiden direkturnya perusahaan otomotif listrik di Amerika, perusahaan sosial media paling top dari Silicon Valley, ya. Presiden direkturnya bank terbesar di dunia, ayo kita masukin lah ini jalur hijau. Nggak mungkin lah dia berulah, ya. Kecuali memang bikin ulah beneran. Tetapi kan kita bisa kasih, oh ini kategorinya hijau, ini jelas, ya. Spender, bukan malah cari ngambil rezekinya rakyat. Nah, dari situ harus terjadi dan berkesinambungan gitu, hal-hal semacam ini. Pak, tapi berkaitan soal kejadian yang kita bisa menyebut Bali ya Pak, sebagai contohnya gitu, ada semacam koordinasi dengan daerah kah Pak untuk kemudian melakukan penindakan-penindakan atau kemudian juga tadi semacam untuk kemudian melakukan intelligence kepada para warga negara asing yang kemudian tidak berbuat baik di daerah tersebut? Koordinasi kan harus ada. Ya kan, makanya semenjak saya bergabung itu kan saya ya selain menuntaskan masalah hari-hari, saya juga bersilaturahim dengan berbagai aparat, ya, terus kemudian pemerintah daerah, ya, dan juga waktu saya juga untuk menyiapkan ide-ide baru, inovasi untuk kemajuan imigrasi yang pada akhirnya untuk Indonesia. Nah, ini kan harus membagi nih masalah yang ada, kemudian silaturahmi atau networking, ya, kemudian juga ke depan perbaikannya apa, nilai tambahnya apa. Nah, ini dia nih, ya, ternyata 24 jam itu kurang. Masih tetap kurang ya Pak ya untuk kemudian mengatur segala hal yang ada di imigrasi lebih tepatnya. Kalau berkaitan soal izin tinggal, penyelewengan izin tinggal sendiri seperti apa sih Pak? Kemudian pemantauan yang dilakukan oleh imigrasi? Jadi kita tindak, kalau memang ada, ya, kita tindak, dan kan kita butuh informasi juga dan kita cari informasi juga, ya. Sejauh ini ada nggak sih Pak keluhan dari warga lokal? Maksudnya berangkat dari keluhan warga lokal akibat ada. Dan ini kita encourage, gitu. Banyak sekali kita lakukan operasi, nggak kelihatan aja, kita tidak viralkan gitu. Kita viralkan hanya sebagian aja, gitu. Terakhir warga negara non Rusia, gitu kan. Jangan hanya kemudian dipikir hanya Rusia aja, semua negara berulah, gitu. Jadi tenang-tenang aja, gitu. Nggak usah kemudian kita menstigma ini jelek, ini baik, sama. Gitu. Ulahnya ada, cuman kan memang sekarang cenderung agak banyak memang di Bali Rusianya, gitu kan. Tapi kan dia juga ada Rusia yang berkualitas, ada yang tidak. Ya kita pilih yang berkualitas, yang tidak kita pulangkan. Ya, dari Afrika juga banyak yang bermasalah. Ya, bahkan dia punya kartu UNHCR, ya kan? Ini juga UNHCR juga kita mesti cek, gitu. Jangan-jangan dia juga sebagai
sumber masalah juga. Kenapa? Karena orang yang memegang kartu itu udah aman, dia tidak perlu memperpanjang izin tinggal, dia bisa di Indonesia sampai kapan aja. Ya, sementara tidak ada treatment ataupun juga tindak lanjut terhadap warga negara asing pemegang kartu UNHCR. Ini yang saya lagi nanti akan urus, cuman satu-satu lah. Gitu. Karena masalahnya begitu banyak. Ya. Apakah itu WNI kita yang ada di luar negeri ya, sebagai pemegang paspor, ya. Apakah WNA yang ada di Indonesia, ya. Terus kemudian juga layanan, penegakan hukum, ya, pengawasan, kemudian operasional sehari-hari kita ada di seluruh Indonesia, ya, belum lagi kita sentuh yang sifatnya perairan, ya, masih yang udara dan darat, ya, belum lagi perbatasan, cukup banyak gitu. Ini yang saya lagi perjuangkan. Nah, ini adalah sampai 100 hari. Nanti kalau perlu ada 200 hari, 300 hari, ya. Pokoknya kita upayakan apa-apa yang menjadi masalah, ya, sampaikan ke saya. Masih ada 100 hari, 200 hari, dan hari-hari ke depan. Kami tunggu gebrakan dari Pak Silmi Karim. Terima kasih atas waktunya Pak Silmi. Sama-sama. Dan Sobat Bisnis, imigrasi merupakan gerbang pertama untuk melihat wajah dari Indonesia. Tentunya kebijakan harus ditegaskan dan ditegakkan untuk melindungi warga negara asing yang sedang berada di Indonesia maupun warga negara kita sendiri. Demikian podcast Bisnis Indonesia kali ini. Sampai jumpa.